Shalom, selamat pagi, pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dimanapun Anda berada pagi hari ini. Sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami. Rabu 10 April 2024. Oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengajak mari kita mau bermazmur kepada Tuhan. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Mazmur pasal 96 ayat 6 dan 7. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Pagi hari ini kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 16 ayat 6, 7, dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, langkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya, dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu biarlah orang Moab meratap, seorang karena yang lain. Biarlah sekaliannya meratap, mengingat kue kismis Kir-Hereset. Biarlah mereka mengadu dan hancur luluh sama sekali. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Yesaya pasal 16 ayat 6, 7, dan 13. Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, Tuhan menentang orang-orang yang congkak dengan membalik kata-kata kosong yang mereka ucapkan menjadi ratapan. Kecongkakan merupakan salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Tuhan. Sebab sikap inilah yang mengakibatkan orang tidak dapat menyadari kelemahan dan kekurangan dirinya. Alhasil sebaliknya, dari berupaya untuk memperbaiki dirinya, justru yang bersangkutan akan mencelakakan dirinya sendiri. Bahkan di dalam kecongkakan tersebut, mereka akan menentang Tuhan dan hidup memberontak kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan akan membiarkan orang yang congkak terjerumus ke dalam malapetaka yang membuat mereka akan meratap. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwasanya Tuhan menentang orang yang congkak. Hal tersebut dapat dilihat dari firman yang Tuhan ucapkan di dalam kitab Yesaya pasal 16. Di situ Tuhan berkata tentang bangsa Moab.
yang di dalam keangkuhannya mengucapkan kata-kata yang sombong atau yang diistilahkan sebagai cakap angin yang tidak benar. Lebih jauh Tuhan berfirman bahwa Ia akan membiarkan orang Moab meratap, mengadu, dan hancur luluh sama sekali. Dengan kata lain, karena Tuhan menentang kesombongan, maka Ia akan membuat orang-orang yang congkak meratap sebagai ganti atas kata-kata kosong yang mereka ucapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kecongkakan akan membius pikiran dan meruntuhkan kehidupan dari orang yang hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, betapa pentingnya, saudara-saudaraku, kita harus terus mengoreksi diri kita dengan menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam ketaatan, kesetiaan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah setiap perkataan firman Tuhan yang telah datang kepada kita, mari kita aplikasikan dalam hidup kita. Bukan sekedar kita hanya mendengar, lalu kita mulai bercakap hal-hal yang negatif tanpa melakukannya dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sekali lagi saya katakan, kecongkakan akan membius pikiran dan meruntuhkan kehidupan dari orang yang hidup di dalamnya. Tinggalkan, lepaskan kecongkakan tersebut dan hiduplah di dalam rendah hati, dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap takhta anugerah-Mu ya Tuhan. Kehadapan-Mu yang maha mulia, kami merendahkan diri kami dan memohon kemurahan-Mu. Ampunilah diri kami karena kecongkakan kami. Kami mengaku tidak jarang. Kami beranggapan bahwa semua yang telah kami capai di dalam hidup kami hanyalah karena hasil usaha dan kemampuan kami sendiri. Tuhan Yesus, bersihkanlah hati kami dari sikap yang tidak berkenan kepadamu itu. Luruskanlah jalan hidup kami dan pulihkan kami. Bimbinglah kami agar pikiran, niatan, perbuatan, dan perkataan kami memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih atas pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dan kami percaya Tuhan juga telah menyediakan segala berkat yang terbaik atas kami. Kami berterima kasih kepadamu untuk waktu yang telah kami lalui pada malam hari dan hingga ada pada pagi hari ini. Dengan penuh kasih Engkau telah menuntun, menyertai dan menjaga diri kami. Bahkan Engkau menghindarkan diri kami dari jalan yang salah, serta melindungi hidup kami dari semua yang jahat. Dengan kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah, Engkau juga telah memberkati dan memelihara hidup kami di setiap waktu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari-hari yang akan Kamu lalui, hari-hari di depan kami, di dalam bulan yang sedang berjalan ini. Dalam kasih setia-Mu, tolonglah diri kami, agar kami mampu mengisinya dengan kehidupan yang tidak sia-sia, namun memuliakan nama-Mu. Bulatkan hati kami, supaya kami hidup takut akan Tuhan, supaya kami hidup dalam kerendahan hati, bukan hidup dalam kecongkakan. Bapa, terima kasih
atas kasih sayang-Mu, anugerah-Mu kepada kami semua di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati semua keluarga, saudara-saudara, rekan handetolan yang berada di Jalan Kemundan, Swapen Perkemudan. Tuhan berkati setiap pribadi, bahwa hidup pribadi ini boleh hidup taat, takut akan Tuhan, hidup melakukan apa yang Engkau kehendaki Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap pribadi untuk boleh hidup menjadi berkat bagi hidup rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan berkati semua tugas usaha, pekerjaan, bisnis mereka dengan keberhasilan. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan sejahtera dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahwa hidup mereka berkenan. Dan juga kepada anak cucu mereka dalam bangku pendidikan. Tuhan juga memberkati mereka dengan hikmat, kepintaran, dan takut akan Tuhan. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada semua keluarga yang berada di Jalan Kemundan, Swapen Perkebunan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian hamba juga berdoa memberkati saudara-saudara, rekan-rekan handetolan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan juga memberkati mereka, bahwa hidup mereka tetap berjalan dalam ketaatan, berjalan dalam kesetiaan. Biar hidup mereka sungguh memuliakan Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pribadi untuk hidup berkenan menjadi berkat bagi keluarga mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Tuhan memberkati 1 tahun usia baru yang dipercayakan kepada mereka. Dan mereka hidup semakin hidup takut akan Tuhan. Hidup mengasihi Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Tuhan kuatkan mereka yang sedih, yang lemah. Tuhan sembuhkan mereka yang dalam keadaan sakit. Biarlah kekuasaan, kuasa, darah, anak, domba, Allah mengalir dalam tubuh mereka, menyucikan, menguduskan, memulihkan setiap organ tubuh yang sedang sakit. Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu kepada semua saudara-saudara hamba dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang senantiasa mengasihi Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, dan hidupnya terus boleh menjadi berkat kepada anak cucu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat damai sejahtera sukacita melimpah dalam hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Elsie Rawiyai yang saat ini berada di kota Sorong. Spesial hamba berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih Kristus turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Dan hamba berdoa spesial kepada orang tua kekasih Bapak Nixon Rawiyai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Kasih Kristus melimpah ruah turun atas hidup hamba-Mu pagi hari ini dan ke depan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sakit penyakit yang mengikat tubuh daripada hamba-Mu, hamba putuskan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tolak keluar dari kehidupan Bapak Nixon Rawiyai dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan saatnya hamba melepaskan, menanam kembali kesembuhan bilur-bilur Yesus turun atas hidup hambamu Bapak Nixon Rawiai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak buka hatimu dan terima kesembuhan itu dengan imanmu. Tuhan menyembuhkan Bapak, Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati makan minum obat yang dikonsumsi. Tuhan kuduskan. Jauhkan dari segala kelalaian manusia. Tuhan berkati sehingga semuanya berjalan sesuai rencana Tuhan. Terima kasih. Bahkan Tuhan beri waktu istirahat yang cukup bagi hambamu. Sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati dalam nama Yesus. Tuhan juga berkati suami daripada Ibu Elsie Rawiai, Bapak Daniel Wopairi yang ada di Manokwari. Terima kasih Bapak, pertolongan, perlindungan, pemeliharaanmu bagi Bapak Daniel. Dan juga kepada ketiga anak tercinta yang ada di Sorong. Tuhan memberkati semuanya. Bahwa hidup mereka hidup rukun, damai, sukacita. Hidup dalam takut akan Tuhan. Bapak terima kasih. Hamba percaya kesembuhan terus terjadi bagi orang tua daripada Ibu Elsie Rawiai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hambamu. Bapak Christian Patiran yang berada di kota Jayapura. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun bagi hambamu. Bapak Christian Patiran bersama dengan istri kekasih Ibu Uce Lololuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawa kedua hambamu untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam kerendahan hati. Dijauhkan segala keangkuhan, kesombongan dari pola pikir, dari kehidupan mereka. Dan bila hidup mereka dipersembahkan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati kedua hambamu untuk boleh menjadi berkat kepada banyak orang, menjadi berkat kepada anak cucu. Bapak terima kasih, kesehatan terbaik melimpah bagi mereka siang dan malam, dan Tuhan terus bekerja juga campur tangan dalam kehidupan rumah tangga daripada anak-anak mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pakai hidup hamba-hambamu ini untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus menjadi berkat. Dan pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hambamu Bapak Pendeta Jeffrey Elau yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu. Berikan kekuatan hikmat-Mu turun bagi hambamu pagi hari ini. Urapan baru turun bagi hambamu pagi hari ini. Otoritas wibawa Allah turun bagi hambamu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hambamu dengan kesehatan yang terbaik. Biar hambamu terus boleh memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan juga berkati hidup rumah tangganya. Istri kekasih Ibu Ferata Namal dan anak tercinta Samuel Alau. Tuhan memberkati mereka untuk hidup sungguh takut akan Tuhan dan mengasihi Engkau lebih daripada segala berkat yang mereka peroleh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan puji-pujilah Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hambamu. Bahwa hidup hambamu berjalan, hidup dalam kerendahan hati, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup yang mengasihi Engkau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup melakukan apa yang Engkau mau. Bapa terima kasih, berkati pribadi hambamu, untuk terus boleh menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Leona Stanley, dan juga kepada anak-anak cucu, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, dan Robin serta keluarga. Tuhan memberkati mereka semua dalam semua tugas, pekerjaan, aktivitas mereka. Tangan Tuhan buat berhasil. Bapa berkati juga hidup rumah tangga mereka masing-masing untuk hidup takut akan Tuhan, hidup berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Bapak terima kasih. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hambamu,
anak kekasih Debbie Tua Putih Main yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Engkau dengan sekuat tenaganya. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang prima, sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan dari hidupnya. Bapa, terima kasih sayang-Mu melimpah-limpah dalam kehidupan anak kekasih Debbie Tua Putih Main. Tuhan lindungi dia, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat, bahkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan biar Tuhan terus membela dia dalam segala hal. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu kepada hamba-Mu Ibu Saudari Debbie Tua Putih Main. Tuhan berkati untuk boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Yan Philip Samori bersama dengan istri kekasih Ibu Septina Regina Pedai Samori dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang-Mu melimpah atas kedua hamba-Mu, sehingga kedua hamba-Mu boleh hidup terus menjadi berkat, menjadi panutan kepada anak cucu mereka, bahkan menjadi berkat juga bagi banyak orang yang mereka layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa Tuhan memberkati juga hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berkenan, bahwa hidup hamba-Mu takut akan Tuhan, sehingga apa yang ia kerjakan hari ini, sepanjang hari ini, boleh berjalan sesuai rencana Tuhan, dan semuanya boleh berhasil dengan baik. Kesehatan terbaik melimpah bagi hamba-Mu, sehingga dia boleh berdiri dengan kokoh kuat, untuk boleh terus menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan dan juga kepada anak cucu. Terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, hamba berdoa bagi bangsa negara kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, spesial bagi semua saudara-saudara hamba dari kaum muslimin. Tuhan memberkati mereka di dalam perayaan Idul Fitri mereka pada hari ini. Biarlah hidup takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka semuanya. Damai sejahtera sukacita turun atas mereka dalam perayaan ini. Tuhan terima kasih. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa negara kami di dalam kedamaian. Terima kasih dan terima kasih Bapak. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Dedi Andri Selong yang berada di kota Manokwari. Memberkati hamba-Mu untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup melakukan apa yang Engkau kehendaki Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadi hamba-Mu untuk terus hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati istri kekasih Ibu Andri Ayu Selong dan juga kepada kedua anak tercinta Merits dan juga Anggi. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, beri kesehatan yang terbaik bagi mereka sehingga mereka terus boleh memuliakan Engkau. Berkati semua tugas pekerjaan mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, dan Tuhan pakai hidup hamba-Mu untuk menyenangkan hati-Mu setiap saat. Terima kasih dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih. Mari saudara-saudara kita hidup dalam kerendahan hati. Selalu ingat, kecongkakan akan membius pikiran dan meruntuhkan kehidupan dari setiap orang yang hidup di dalamnya. Mari kita lepaskan, kita tinggalkan cara demikian. Tapi kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup mengasihi dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semuanya. Mari saudara-saudara bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.